Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1981 Gang Feng yang melindungi tubuh dan guntur ilahi yang melindungi tubuh. Di air laut di luar pulau ke-6, banyak pejuang baru yang terlempar ke laut oleh angin kencang. Pada saat ini, mereka melihat Lin Bai berjalan langsung menuju angin kencang, dan berseru, "Saudara Lin Bai, jangan ceroboh, badai ini sangat dahsyat." Sudah berakhir, Lin Bai mungkin akan sama. Kami dulu dilempar ke laut seperti ini. Lin Bai terlalu percaya diri. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah monster jenius, sehingga dia bisa mengabaikan angin kencang ini? Para prajurit yang jatuh ke laut ini berseru satu demi satu. Mo Feng mengangkat kepalanya saat ini dan melihat bahwa Lin Bai berencana untuk masuk seperti ini. Dia segera mencibir dengan jijik, "Kamu benar-benar mencari kematian. Bagaimana kamu bisa berjalan di Gang Fengku dengan begitu mudah?" Ketika Mo Feng He jatuh, para prajurit baru yang jatuh ke laut mengira Lin Bai akan dikalahkan sepenuhnya oleh angin kencang ini dan jatuh langsung ke laut. Pemandangan mengejutkan muncul. Lin Bai melangkah ke dalam angin kencang yang menakutkan tidak melukai Lin Bai sama sekali. Hah! Mo Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Dia menemukan ada ular petir kecil berkeliaran di sekitar tubuh Lin Bai. Ular petir ini menahan semua badai di sekitarnya. Menarik, apakah ini guntur ilahi pelindung tubuh yang dikembangkan? Mo Feng berdiri dari arena kompetisi dan memandang Lin Bai. Kakak, tabrakan sengit antara badai dan guntur. Saat berikutnya, Lin Bai mengangkat kakinya, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung berjalan ke arena kompetisi. Kita masuk. Lin Bai benar-benar berjalan melewati lingkaran badai yang mengerikan itu. Para prajurit baru yang sekarang berada di laut berseru, dia memang seorang jenius tingkat monster yang dapat bersaing secara setara dengan Wu He dan Shi Zongxian. Ini sangat kuat. Di bidang kompetisi, Mo Feng berdiri dari tanah, memandang Lin Bai dan terkekeh, "Selain Wu He, Shi Zongxian dan lainnya, kamu adalah orang pertama yang memasuki bidang kompetisi dengan kekuatanmu sendiri. Kalau begitu, mari kita bicara omong kosong. Berhenti bicara dan tunjukkan keahlianmu," kata Mo Feng sambil tersenyum dingin. Itu menyinggung. Lin Bai tidak ingin berkata lebih banyak. Dia telah mencapai pulau ke-6, dan tidak mungkin bagi Lin Bai untuk mundur. Segera, pedang iblis melintas di tangannya, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menghantam langsung ke arah Mo Feng. Tapi ketika cahaya pedang menghantam Mo Feng, badai tiba-tiba muncul 3 meter dari tubuhnya, menghancurkan cahaya pedang itu menjadi beberapa bagian. Lin Bai mengerutkan kening. Mo Feng terkekeh dan berkata, "Kamu tidak hanya telah berlatih seni perlindungan tubuh, tetapi saya juga telah mempraktikkannya." Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Mo Feng. Mo Feng melihat tatapan bingung Lin Bai dan segera tersenyum dan berkata, "Lin Bai, kamu tidak perlu kaget. Ini adalah seni bela diri tingkat raja tingkat rendah di halaman timur kami, yang disebut pelindung tubuh Gang Feng. Di sana totalnya 9 tingkat, dan saya telah berkultivasi ke alam daceng tingkat ke-6. Pada alam daceng tingkat ke-6 dari pelindung tubuh Gang Feng, pada dasarnya tidak mungkin bagi prajurit di tingkat yang sama untuk menyakiti saya. Jadi, kamu masih di sini ada pilihan, menjadi pejuang di kampus timur, atau terjun ke laut sendirian, kamu pilih." Mo Feng memandang Lin Bai dan tersenyum menghina. Dengan Gang Feng yang melindungi tubuh di tangan, Mo Feng benar-benar yakin akan mengalahkan Lin Bai. Kerutan Lin Bai saat ini perlahan mengendur, dan dia tersenyum ringan, "Apa yang saya tidak mengerti adalah bahwa badai dapat digunakan dengan cara ini. Karena badai Anda dapat digunakan dengan cara ini, dapatkah guntur saya digunakan dengan cara ini?" Apa? Mo Feng dikelilingi oleh badai. Pada saat ini, jejak guntur muncul di tubuh Lin Bai. Teknik guntur ilahi Aoki beroperasi kembali. Di masa lalu, ketika Lin Bai menggunakan guntur ilahi Aoki, dia akan langsung memadatkannya menjadi kekuatan guntur untuk menahan serangan dengan paksa. Tapi sekarang, setelah melihat Gang Feng yang melindungi tubuh Mo Feng, Lin Bai sebenarnya memiliki beberapa wawasan. Segera, Lin Bai mengaktifkan Aoki Divine Thunder untuk melindungi tubuhnya. Mo Feng tertawa mengejek, dan segera mengambil langkah ke depan, membawa kekuatan angin kencang, dan meninju tubuh Lin Bai. Pukulan Mo Feng menghantam, dan kekuatan yang dahsyat itu luar biasa, dan badai dahsyat menyebar dari tubuh Mo Feng, menghancurkan segalanya dan menghancurkan kehampaan. Adegan ini seolah-olah akan menghancurkan dunia. Tapi di bawah pukulan kuat dari Mo Feng, Lin Bai tidak menghindar, tapi hanya melihat ke arah Mo Feng. "Aoki Divine Thunder, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu," kata Lin Bai dengan tenang di dalam hatinya. "Kalahkan aku." Mo Feng menyerang dengan pukulan keras, mengenai Lin Bai di depannya. Tepat ketika pukulan itu hendak mendarat di Lin Bai, garis-garis guntur hijau melonjak keluar dari tubuh Lin Bai, langsung menuju pukulan Mo Feng tanpa kendali Lin Bai. Gemuruh. Guntur yang keluar dari tubuh Lin Bai berubah menjadi jaring guntur, menghalangi pukulan Mo Feng. Pukulan Mo Feng mengenai jaring guntur,
dan langsung meledak. Kekuatan spiritual yang kuat menyebar, dan tubuh Mo Feng terbang dan mendarat 100 meter jauhnya. Guntur pelindung tubuhmu sebenarnya sangat kuat. Mo Feng berkata tidak percaya. Lin Bai melirik kekuatan guntur di sekelilingnya, dan berkata dengan senyum tipis, terima kasih banyak, jika tidak, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menemukan bahwa Aoki Divine Thunder bisa sangat berguna. Guntur, pelindung tubuh memang bagus. Sepertinya saya memiliki kartu truf penyelamat nyawa lainnya di tangan saya. Lin Bai mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Menggunakan Aoki Divine Thunder sebagai guntur pelindung tidak memerlukan Lin Bai untuk mengendalikannya. Ketika serangan menyerang Lin Bai, atau ketika Lin Bai diancam dengan kematian, Aoki Divine Thunder akan secara otomatis dan langsung melindungi Lin Bai. Ini bisa dianggap memberi Lin Bai kartu truf lainnya. Guntur ilahi Aoki ini hanyalah bagian dari bab kedua dari 5 elemen klasik. Jika saya dapat menemukan semua teknik guntur ilahi 5 elemen lainnya, kekuatan saya pasti akan meningkat secara dramatis lagi. Teknik guntur ilahi 5 elemen, berisi metode menyerang dan bertahan. Kekuatan guntur dapat digunakan untuk menyerang dengan cepat dan keras, dan juga dapat mengubah serangan menjadi pertahanan. Ini memang keterampilan yang langka. Lin Bai memikirkan tentang ini, dan memikirkan tentang teknik guntur ilahi 5 elemen. Ada banyak harapan lagi. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menarik kembali pikirannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang teknik guntur ilahi 5 elemen. Setelah Lin Bai memasuki Akademi Dongzu, dia secara alami akan punya waktu untuk mencari pecahan lainnya. Sekarang Lin Bai ingin mengalahkan Mo Feng dan memasuki pulau ke-7. Karena Aoki Divine Thunder telah keluar, ayo gunakan itu untuk mengalahkanmu. Lin Bai memandang Mo Feng dan tersenyum dingin. Kekuatan guntur yang melonjak ke seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada pedang iblis Lin Bai. Pedang guntur ilahi Aoki. Kekuatan guntur memenuhi udara, dan Lin Bai melangkah maju, seolah melintasi kehampaan, dan menikam dengan pedang. Cahaya pedang yang dipadatkan oleh kekuatan guntur ini seperti pilar pedang guntur, menghancurkan segala sesuatu di dunia dan menghancurkan segalanya, dan menyerang Mo Feng. Gang Feng pelindung tubuh di sekitar Mo Feng juga berkumpul pada saat ini, tetapi dalam sekejap, cahaya pedang petir menembus Gang Feng yang melindungi tubuh, membuat Mo Feng terbang menjauh karena malu. Mo Feng jatuh 100 meter jauhnya, muntah darah. Ketika dia menatap Lin Bai, dia dipenuhi dengan ketakutan. Dia berteriak dengan enggan, kamu lulus. Terima. Lin Bai meletakkan pedangnya, berbalik dan terbang menjauh menuju pulau ke-7. Bab 1982 Pulau ke-11. Lin Bai memukul mundur Mo Feng dengan satu pedang, meskipun Mo Feng tidak kehilangan kemampuan bertarungnya. Tapi Mo Feng juga tahu bahwa ini hanyalah sebuah kompetisi, dia dan Lin Bai tidak memiliki perseteruan hidup atau mati, dan tidak perlu bertarung sampai mati dengan Lin Bai saat ini. Tapi sekarang Mo Feng juga bisa melihat bahwa jika pertarungan berlanjut, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk memutuskan hasilnya dalam waktu singkat. Akan lebih baik membiarkan Lin Bai lewat dan membiarkan prajurit yang lebih kuat di belakangnya menghadapinya. Aku benar-benar mengalahkan Mo Feng hanya dengan satu pedang. Apakah ini kekuatan dari pembudidaya pedang nomor 1 tahun ini? Di laut di luar pulau ke-6, banyak prajurit memandang Lin Bai yang terbang dengan ngeri, dan lalu mereka tersenyum lembut, mengetahui bahwa jarak antara mereka dan Lin Bai agak terlalu besar. Tinggalkan pulau ke-6 dan datanglah ke pulau ke-7. Tidak ada seorang pun di pulau ke-7, kecuali para pemain bertahan yang berdiri di arena kompetisi. Penjaga pulau ke-7, bernama He Wei, adalah seorang pejuang dari kampus selatan. Lin Bai mendarat dan berjalan langsung ke lapangan kompetisi. He Wei memandang Lin Bai dengan senyum tipis dan berkata, Lin Bai, aku baru saja melihat pertarunganmu dengan Mo Feng. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menusuk Gang Feng yang melindungi tubuhnya dan kura-kuranya dengan satu pedang. Cangkangnya, kamu luar biasa. Oke, kamu bisa pergi. Pulau ke-7, kamu telah lewat. He Wei berkata langsung kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tertegun sejenak, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Segera, Lin Bai meninggalkan pulau ke-7 dan pergi ke pulau ke-8. Ketika Lin Bai baru saja pergi, di laut di luar pulau ke-7, beberapa prajurit baru berteriak tidak puas, He Wei, brengsek, apakah kamu hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Bahkan tidak bertarung. Biarkan saja Lin Bai lewat. Apakah kamu begitu takut padanya? Prajurit baru ini semuanya adalah prajurit yang baru saja dikalahkan oleh He Wei. He Wei menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata, Gang Feng pelindung tubuh Mo Feng telah dikembangkan hingga tingkat ke-6. Air tidak dapat masuk, angin dan pasir tidak dapat melukai, dan bahkan cangkang kura-kura yang begitu kuat dapat ditusuk oleh pedangnya. Bahkan jika aku ingin melawan Lin Bai, dia mampu mengalahkanku. Selain itu,
Lin Bai juga memiliki guntur ilahi pelindung tubuh yang sama dengan Mo Feng. Itu juga merupakan cangkang kura-kura. Sungguh sangat menjengkelkan. Dia Wei tersenyum pahit dan berkata dengan ringan. Beberapa prajurit pendatang baru yang jatuh ke dalam air mengertakkan gigi dan berkata, aku hanya takut. Sungguh tidak tahu malu untuk mengatakan begitu banyak. He Wei tertegun, memandangi prajurit pendatang baru, dan segera berjalan, kamu, naiklah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan naik bahkan sampai mati, tolong aku ingin tetap di dalam air, aku ingin hidup dan mati dengan air ini, laut akan mengering dan bebatuan akan membusuk. Prajurit baru itu diangkat dari air oleh He Wei sambil melolong seperti hantu dan serigala, dan dipukuli dengan kejam lagi. Di Pulau ke-8, setelah sinar pedang yang menembus langit dan bumi jatuh, pembelanya langsung dipotong oleh Lin Bai. Penjaga Pulau ke-8 berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mencibir, pembudidaya pedang nomor 1 yang lulus penilaian tahun ini memang cukup mampu. Anda telah melewati Pulau ke-8. Penjaga ini berkata dengan tenang kepada reporter. Konsesi. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan segera berjalan menuju Pulau ke-9. Setengah jam kemudian, Lin Bai meninggalkan Pulau ke-9. Setelah Lin Bai pergi, penjaga di Pulau ke-9 berkata dengan wajah sedih, Mader, tidakkah kamu setuju untuk membiarkan kami murid veteran menyiksa para pendatang baru? Mengapa saya merasa bahwa para pendatang baru ini ingin menyiksa kami? Hei Luo Jianjiu, Yin Jiuling, dan sekarang Lin Bai, menurutmu yang mana yang mudah disalahgunakan oleh kami? Sial, aku ditipu oleh akademi. Kupikir itu pekerjaan yang bagus, tapi ternyata aku ditipu. Aku tidak akan datang meskipun aku dipukuli sampai mati lain kali. Pulau bergumam. Dan pada saat ini, Lin Bai telah memasuki Pulau ke-10. Pembela Pulau ke-10 adalah para pejuang dari halaman utara. Lin Bai bertarung dengan prajurit kampus utara selama lebih dari 300 gerakan sebelum mengalahkannya. Berhenti, Lin Bai, kamu telah melewati Pulau ke-10. Prajurit pengadilan utara berkata dengan ringan, tapi Lin Bai, aku masih ingin mengundangmu untuk bergabung dengan pengadilan utara sekarang. Ketika Lin Bai datang ke Pulau ke-10. Saat itu kali ini, orang ini mengundang Lin Bai, tetapi Lin Bai menolak. Setelah pria ini dikalahkan, dia juga menyampaikan undangan kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior, tapi apa yang direncanakan Lin tidak ada di halaman utara. Selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya, tersenyum, dan segera terbang ke udara, langsung menuju untuk Pulau ke-11. Prajurit Beiyuan menyaksikan Lin Bai terbang menjauh, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, sayang sekali. Jika pendekar pedang yang luar biasa dapat bergabung dengan Beiyuan, kekuatan Beiyuan kita pasti akan meningkat pesat dalam 10 tahun ke depan. Pulau ke-11. Sekarang ada lebih banyak pejuang di sini daripada di 12 pulau naga terbang. Ketika Lin Bai datang dari Pulau ke-10, dia menemukan bahwa kecuali Yin Jiuling dan Hei Luo Jianjiu, prajurit lain dari Prodigy Alliance dan Monster Alliance semuanya ada di sini. Li Bai ada di sini. Aku tidak menyangka Lin Bai telah tiba di Pulau ke-11. Ketika Lin Bai mendarat, terdengar teriakan kejutan dari sekeliling. Lin Bai melihat sekilas dan melihat para prajurit dari aliansi Tianjiao, seperti Sui Qingling, Huo Fentian, Si Jiamu, Si Zongxian, Wu He, Shen Qin, Leng Yun dan lainnya, semuanya ada di sini. Dalam aliansi monster, orang tua aneh, monster setengah manusia raksasa, 4 bersaudara Tianchan, Huki, dan Aning juga tinggal di sini. Lin Bai, kamu di sini. Kali ini, Aning berjalan cepat. Mengikuti Aning adalah orang tua yang aneh, binatang setengah manusia raksasa, 4 bersaudara Tianchan, Huki dan lainnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Mengapa kamu berkumpul di sini? Aning tersenyum pahit dan mengeluarkan token dari tas penyimpanan. Ini adalah tanda undangan dari kampus timur. Lin Bai berkata, saudara Aning, apakah kamu sudah bergabung dengan kampus timur? Aning tersenyum pahit. Orang aneh tua itu terkekeh dan berkata, Li Bai, bukan hanya Aning yang bergabung dengan kampus timur. Sekarang kamu lihat hampir semua prajurit yang masih di Pulau ke-11 telah bergabung dengan kampus timur. Lin Bai mengangguk menyadari. Huki berkata dengan dingin, bukannya kami tidak ingin menerobos, hanya saja para pembela Pulau ke-11 terlalu kuat dan pada dasarnya mengalahkan kami semua. Bahkan Si Zongxian dan Wu He tidak terkecuali. Agar tidak terendam air laut, kami langsung setuju untuk bergabung dengan kampus timur. Mendengar suara Huki, Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Si Zongxian dan Wu He. Kedua pria itu pucat dan mengalami luka di bagian tubuh mereka. Tubuh dia baru saja mengalami pertempuran sengit. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah tidak ada orang yang menerobos. Aning berkata, ya, hanya ada 2 orang yang menerobos,
satu adalah Hei Luo Jianjiu dan yang lainnya adalah Yin Jiuling. Mendengar ini, Lin Bai Bai suang-suang menyipitkan matanya. Ren Yu, penjaga pulau ke-11, begitu kuat sehingga dia memblokir begitu banyak monster berbakat di sini. Hanya Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling yang berhasil menerobos. Namun, Lin Bai juga memiliki penilaian baru terhadap kekuatan Yin Jiuling dan Hei Luo Jianjiu saat ini. Kedua orang ini sebenarnya lebih kuat dari Shi Zongxian dan Wu He. Bab 1983 Pertarungan Sengit dengan Ren Yu. Pulau ke-11 dikelilingi oleh prajurit dari Prodigy Alliance dan Monster Alliance. Sekarang, pada dasarnya semua orang menoleh untuk melihat Lin Bai. Para pejuang saat ini di sini, yang masih berdiri di sekitar tempat kompetisi, pada dasarnya adalah para pejuang yang masih kalah dari Ren Yu dan bergabung dengan halaman timur. Jika mereka tidak bergabung dengan halaman timur, saya khawatir mereka sudah berada di dalam air sekarang. Wu He, Shi Zongxian, Jian Kong dan lainnya berdiri bersama. Apakah Lin Bai ada di sini? Wu He kembali menatap Lin Bai. Shi Zongxian dipenuhi bekas luka dan berkata dengan ekspresi enggan, aku hampir mengalahkan Ren Yu. Karena tidak ada di antara kita yang bisa berhasil, sangat mustahil bagi Lin Bai untuk berhasil. Jian Kong berkata, tunggu dia setelah memasuki halaman timur, kita punya banyak waktu untuk memberinya pelajaran. Di antara aliansi Tianjiao, satu-satunya yang memiliki dendam mendalam dengan Lin Bai adalah Shi Zongxian, Wu He, Shen Qin, dan Jian Kong. Lin Bai, An Ning dan yang lainnya mengobrol sebentar, dan mengetahui tentang situasi di sini. Dia mengangguk ringan dan berkata, saya mengerti, izinkan saya mencobanya. Saat dia berbicara, Lin Bai hendak masuk. Dalam bela diri arena seni. Lin Bai, hati-hati. Jika kamu dikalahkan, jangan memaksakannya. Ning dan Huki sama-sama mengatakan ini. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan ke lapangan kompetisi. Ren Yu awalnya menonton Lin Bai di arena kompetisi, tapi sekarang ketika dia melihat Lin Bai masuk, senyuman menghina muncul di wajahnya, aku ingat kamu adalah Lin Bai yang dinamai oleh Lan Yuxin. Salah satu pembudidaya pedang dalam penilaian tahun ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa mencapai pulau ke-11, tetapi tidak masalah, Anda pasti akan dikalahkan di tangan saya. Ren Yuking berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis, saya belum bertarung. Apakah masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa saya akan kalah sekarang? Ren Yu terkekeh dan berkata, kalau begitu lihatlah para pejuang di sekitar Anda. Sebelum mereka datang ke sini, mereka bertarung melawan satu sama lain. Sebelum aku bertarung, aku lebih sombong darimu, tapi apa hasilnya? Bukankah mereka semua kalah dariku? Senyum bangga muncul di bibir tipis Ren Yu, seolah-olah dia telah mengalahkan After seperti itu. Bertemu banyak orang kuat, kekuatannya terlihat, dan dia sangat puas. Oke, ayo berhenti bicara omong kosong. Karena kamu sudah datang ke sini, tunjukkan kekuatanmu. Ren Yu berdiri dari tanah dan menatap Lin Bai sambil mencibir. Aku bisa memberimu 3 gerakan dulu, kata Ren Yu sambil tertawa. Lin Bai tercengang ketika mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda memberi saya 3 gerakan, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Ren Yu terkekeh dan berkata, tidak masalah, jika kamu bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan, maka kamu hebat, aku jadi bagaimana jika aku melepaskanmu. Tapi aku juga merasa kamu tidak bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan. Ren Yu tersenyum percaya diri. Menghadapi. Kalau begitu mari kita mencobanya. Mata Lin Bai menyipit, dan pedang iblis itu keluar dari tas penyimpanan dan mendarat di telapak tangannya. Pedang iblis muncul, dan niat pedang yang kuat dan luar biasa segera terkondensasi dari tubuh Lin Bai. 3 gerakan. Ren Yu melihat Lin Bai mengeluarkan pedangnya, dengan senyum menghina masih di bibirnya. Dia bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, hanya berdiri dengan tangan terikat dan menatap Lin Bai. Melihat Ren Yu begitu menggurui dan mengabaikannya, senyuman dingin muncul di bibir Lin Bai, dan jejak semangat juang muncul dari hati Lin Bai. Wah! Pada saat itu, Lin Bai mengambil satu langkah, menempuh jarak 1000 meter, dan mengarahkan pedangnya langsung ke wajah Ren Yu. Di pinggiran lapangan kompetisi, semua prajurit dari Prodigy Alliance dan Monster Alliance memandang pedang Lin Bai dengan konsentrasi. Mereka juga ingin melihat apakah Lin Bai bisa mengalahkan Ren Yu. 3 gerakan. Biarkan aku melakukan 3 gerakan. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dari 3 gerakanku, kata Lin Bai dingin di dalam hatinya sambil berlari cepat. Dia sudah memutuskan bahwa 3 gerakan ini pasti akan sangat parah. Melukai Ren Yu. Teknik pedang pembunuh naga. Mengendarai angin dengan satu pedang. Lin Bai Fei bergegas pergi, dan jurus pedang pertamanya adalah pedang dalam, teknik pedang pembunuh naga, yang sebanding dengan seni bela diri tingkat raja kelas menengah.
Cahaya pedang itu seperti naga, mengaum ke langit, dan dipenggal ke arah Ren Yu. Wajah Ren Yu terkejut. Dia sudah merasakan kekuatan mengerikan dalam teknik pedang Lin Bai, dan matanya sangat ketakutan hingga meledak. Jika dia tidak ditekan oleh alam kekuatan, dia dapat dengan mudah memblokir pedang Lin Bai. Tapi sekarang budidaya alamnya telah ditekan ke alam Yang Shen kesempurnaan agung, sekarang dia harus menghadapi pedang Lin Bai, dan sangat sulit untuk menghadapinya. Teknik pedang pembunuh naga. Naga tersembunyi di jurang neraka. Setelah satu serangan pedang, sebelum Ren Yu bisa menahannya, Lin Bai mengangkat tangannya dan mengayunkan gerakan keduanya secara tiba-tiba. Cahaya pedang ini lebih kuat dari cahaya pedang sebelumnya. Badai mengerikan meledak di arena, sama menakutkannya dengan akhir dunia. Ketika dia melihat kedua pedang itu datang, ekspresi Ren Yu tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahaya dan ancaman kematian. Dia buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bersiap menghadapi perlawanan. Pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan minuman ringan. Pedang terbang. Desir. Dua pedang terbang meluncur keluar dari dantian Lin Bai dan menyapu ke segala arah. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Pedang terbang muncul, Lin Bai menunjuk ke udara, dan saat kedua pedang itu berputar dan menari, badai bayangan pedang menebas keras tubuh Ren Yu. Jurus kedua teknik pedang pembunuh naga adalah yang pertama. Langkah ketiga ada di tengah. Dan terakhir, formasi pedang Tai Chi Liang Yi yang terdiri dari dua pedang terbang, formasi pembunuhan telah diluncurkan. Tak seorang pun di alam Yang Shen dapat menghentikan serangan tiga lapis ini, bahkan pejuang seperti Wu He dan Si Zongxian yang mengaku sebagai jenius tiada taraf pun tidak dapat menghentikannya. Tidak bagus. Ren Yu berteriak, pupil matanya meledak. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir gerakan pertama Lin Bai, dia kemudian memukul gerakan kedua tepat di dadanya dan menjatuhkannya. Pada akhirnya, susunan pedang Lin Bai datang dan memukulnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia dipukuli hingga dia muntah darah dan tubuhnya menjadi semakin malu. Ketika dia terbang mundur, dia dipukul sejauh 1000 meter. Dia berada dalam keadaan seperti itu. Keadaan yang menyedihkan. Ren Yu terluka. Apa? Tiga jurus Lin Bai sangat kuat. Para prajurit aliansi Tianjiao dan prajurit aliansi monster di sekitarnya berseru. Aning terkekeh dan berkata, Ren Yu sangat pandai mempercayai orang lain. Dia sebenarnya meminta Lin Bai untuk melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Pembudidaya pedang nomor 1 dalam penilaian tahun ini memiliki kartu truf paling banyak di antara kita. 4. Bersaudara Tian Chan terkekeh. Berkata, ya, tiga gerakan Lin Bai sudah cukup bagi Ren Yu untuk minum sepoci. Huki berkata sambil tersenyum, tapi, Ling Yi, jika kalian berempat digabungkan, kamu juga bisa menjadi seperti Yin Jiuling dan Heiluo Jianjiu menerobos pulau ke-11, mengapa kamu tidak bersatu? Keempat saudara Tianchan menggelengkan kepala dan berkata, ini tidak berarti banyak, mampu menerobos pulau ke-11 sudah cukup bagi Dongzu untuk belajar dari The Istana menghargai kita. Kecuali dalam pertarungan hidup dan mati, atau saat kita menghadapi musuh yang kuat, kita biasanya tidak berkumpul. Bab 1984 memberi Anda 12 gerakan. Setelah mendengar penjelasan keempat bersaudara Tianchan, Huki tiba-tiba tersadar. Saat keempat Tianchan bersaudara bertarung melawan Ren Yu sebelumnya, mereka tidak memilih untuk bergabung dan menunjukkan postur terkuat mereka, sehingga mereka dikalahkan oleh Ren Yu. Saat itu banyak orang yang penasaran. Keempat Tianchan bersaudara mampu bertarung seimbang dengan Heiluo Jianjiu. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Ren Yu dengan begitu mudah? Lin Bai benar-benar melukai Ren Yu. Wu He dan Si Zongxian memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka ketika mereka melihat Ren Yu terbang mundur dan muntah darah. Di lapangan, Lin Bai memandang Ren Yu, yang terbaring 1000 meter jauhnya, muntah darah, dan berkata dengan tenang, tiga gerakan telah berlalu, apakah kita masih harus terus bertarung? Ren Yu terbaring di tanah, dengan darah terus-menerus muncrat. Mulutnya, ekspresinya dia sedikit ketakutan, tetapi lebih seperti kemarahan. Pembuluh darah muncul di wajahnya, dan matanya meledak karena amarah, dia sebenarnya sangat kuat. Kamu benar-benar bisa menyakitiku. Ren Yu berdiri dari tanah, terlepas dari dengan luka di tubuhnya, dia menatap Lin Bai, dengan kemarahan yang luar biasa memenuhi matanya. Lin Bai, aku harus mengatakan bahwa jika kamu bisa menyakitiku, kamu sudah lebih kuat dari banyak jenius di pulau ke-11 hari ini. Ren Yu berkata dengan serius, tapi itu saja. Aku bilang aku akan memberimu tiga gerakan. Sekarang tiga gerakan telah berlalu, saatnya aku mengambil tindakan. Ren Yu menatap Lin Bai dengan tegas, dengan senyum sinis di wajah marahnya, kamu bisa menyakitiku. Aku, demi darahnya aku muntah hari ini, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Ketika Ren Yu mengucapkan kata-kata ini, sedikit kekejaman muncul. Jian Kong melihat penampilan Ren Yu saat ini dan mengecilkan matanya, Ren Yu sepertinya sedang marah.
Wu He berkata, meskipun tiga gerakan Lin Bai sangat kuat, itu tidak membuat Ren Yu kehilangan efektivitas tempurnya. Ren Yu marah. Si Zongxian tersenyum dingin, bukankah ini bagus? Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat Lin Bai disiksa sampai mati oleh Ren Yu. Si Zongxian, Wu He dan yang lainnya semua dia telah melihat apa yang mampu dilakukan Ren Yu sebelum Ren Yu marah. Dia sudah sangat kuat, dan sekarang Lin Bai semakin membuat Ren Yu marah. Ren Yu mungkin tidak akan mengampuni Lin Bai. Apakah kamu siap untuk dipukuli berkeping-keping olehku? Ren Yu mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Kemarahan di matanya sudah meluap, dan kekuatan kekerasan muncul dari tubuhnya. Lin Bai memandang Ren Yu tanpa ekspresi tanpa respon apapun. Kalahkan aku. Pada saat ini, Ren Yu mengambil langkah maju, mengangkangi jarak 1000 meter, dan bergegas ke depan Lin Bai tanpa terhentikan. Dia mengulurkan tinjunya dan mengarahkannya ke wajah Lin Bai. Membombardir ke bawah. Tepat ketika pukulan Ren Yu mencapai 3 meter di depan Lin Bai, tiba-tiba sepotong kekuatan guntur keluar dari tubuh Lin Bai dan berubah menjadi jaring guntur besar, yang menahan pukulan Ren Yu. Ini adalah pukulan Ren Yu mengenai jaring petir. Bukan saja dia tidak melukai Lin Bai, tapi dia juga terlempar mundur 3 langkah oleh jaring petir Lin Bai. Ketika dia melangkah mundur, ada sedikit keterkejutan di wajahnya, dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, apa yang terjadi dengan guntur ini? Saya jelas tidak merasakan kekuatan spiritual apapun mengalir di tubuhnya sekarang, jadi mengapa begitu? Guntur ini muncul. Apakah ini seperti Mo Feng, yang juga telah mempraktikkan semacam teknik perlindungan tubuh? Ren Yu memperhatikan keanehan Lin Bai saat ini. Seni perlindungan tubuh mengacu pada efek perlindungan tubuh otonom yang dapat dihasilkan tanpa prajurit harus menggunakan kekuatan spiritualnya. Gang Feng Mo Feng dan guntur Lin Bai keduanya merupakan manifestasi dari teknik perlindungan tubuh. Wah! Ren Yu sedikit terkejut, lalu mengambil satu langkah ke depan dan meninju Lin Bai lebih dari 10 kali berturut-turut, menyerang dari posisi berbeda di sekitar Lin Bai. 3 pukulan mengenai wajah Lin Bai, 3 pukulan mengenai junior Lin Bai, 3 pukulan mengenai perut Lin Bai, dan 3 pukulan mengenai kaki Lin Bai. Tapi tidak ada kecelakaan. Ketika Ren Yu memukul Lin Bai dengan lebih dari selusin pukulan, saat dia masih berada 3 meter jauhnya, garis guntur Qian melonjak keluar dari tubuh Lin Bai untuk memblokirnya. Ren Yu meninju lebih dari selusin kali, tapi tetap tidak melukai Lin Bai sama sekali. Dia juga tidak berada dalam jarak 3 meter dari Lin Bai. Apa yang terjadi dengan guntur Lin Bai? Ning dan Huqi sama-sama terkejut. Bahkan Sen Qin di sampingnya menunjukkan tampilan yang aneh. Aning berkata, saya ingat Lin Bai tidak pernah menggunakan metode ini ketika dia berada di Gunung Jiutian Yuansu. Mungkinkah dikatakan bahwa dia membuat terobosan lain di bulan ini? Monster yang luar biasa. Aning tersenyum pahit. Berkata, di sisi aliansi Tianjiao, si Zongxian dan Wu He juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan berkata serempak, kekuatan guntur di tubuhnya tidak dipatahkan oleh Ren Yu bahkan setelah lebih dari selusin pukulan. Setelah lebih dari selusin serangan berturut-turut, setelah pukulan itu, Ren Yu gagal melukai Lin Bai, yang membuatnya marah. Dia meraung di dalam hatinya, sialan. Jika saya tidak ditekan dalam kultivasi saya bisa saja menghancurkan gunturnya berkeping-keping dengan satu pukulan. Tetapi, sekarang saya adalah budidayanya telah ditekan hingga kesempurnaan agung alam Dewa Yang. Mungkin tidak mudah untuk menghancurkan guntur pelindung tubuhnya dalam waktu singkat. Ren Yu meraung frustrasi. Lin Bai mengangkat matanya saat ini dan berkata dengan tenang, kamu memberiku 3 gerakan, dan sekarang aku memberimu 12 gerakan. Kita seimbang. Apa? Kamu memberiku 12 gerakan. Ren Yu melotot. Dia menatap Lin Bai dengan mata besar, sedikit kemarahan di matanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu memberiku 3 gerakan, dan aku melukaimu dalam 3 gerakan. Tapi sekarang aku memberimu 12, dan kamu bahkan tidak berada dalam jarak 3 meter dariku. Itu sangat mengecewakanku. Sekarang kalau begitu, biarkan kompetisi ini berakhir di sini. Pedang guntur ilahi Aoki. Seluruh tubuh guntur Qian Lin Bai bergetar, mengembun pada pedang iblis, dan Lin Bai dengan ganas bergerak maju dengan serangan pedang. Menusuk, pilar pedang petir yang menembus langit dan bumi menghantam Ren Yu. Dalam guntur yang menakutkan ini, Ren Yu merasakan bayangan kematian. Gemuruh. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Ren Yu terlempar oleh pedang Lin Bai, meninggalkan bekas pedang hitam yang ganas di dadanya. Darah menyembur keluar, dan kekuatan guntur yang mengerikan melumpuhkan tubuhnya, meninggalkan dia tergeletak di tanah. Di tanah, tidak mampu berdiri di dalam jangka waktu yang singkat. Apakah aku lulus? Lin Bai bertanya tanpa ekspresi setelah menjatuhkan Ren Yu dengan pedang. Meskipun Ren Yu sangat tidak mau, tubuhnya dilumpuhkan oleh kekuatan gemuruh pedang Lin Bai sekarang, dan dia sekarang tidak dapat bergerak sama sekali. Tak berdaya, Ren Yu hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, kamu lulus.
Mendengar kata-kata Ren Yu, Lin Bai langsung menyarungkan pedangnya, memandang Aning dan para prajurit aliansi monster, dan berkata dengan ringan, semuanya, aku akan ke pulau ke-12 dulu. Kita akan berkumpul setelah pertemuan orientasi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai terbang langsung ke langit dan memasuki pulau ke-12. Bab 1985 Pulau ke-12. Setelah Lin Bai mengatakan sesuatu kepada Aning dan yang lainnya, dia langsung pergi ke pulau ke-12. Ini juga merupakan pulau terakhir. Si Zongxian menyaksikan Lin Bai meninggalkan pulau ke-11 dan sangat marah di dalam hatinya, sialan, bahkan Lin Bai melewati pulau ke-11, tapi aku tidak melakukannya. Apakah aku benar-benar tidak sebaik dia? Wu He mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Apakah Ren Yu sia-sia? Dia begitu kuat saat mengalahkan kita, tapi bagaimana dia bisa begitu lemah saat bertarung dengan Lin Bai? Melihat Lin Bai meninggalkan pulau ke-11, ekspresi wajahnya dari para prajurit aliansi Tianjiao semuanya sangat jelek. Adapun aliansi monster, Aning, Huki, orang tua aneh, Del. Semuanya memiliki senyuman di wajah mereka. Pulau ke-12. Ketika Lin Bai terbang ke udara pulau ke-11, dia melirik ke pulau ke-12 saat ini. Ada 3 sosok berdiri di pulau itu, dan tidak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Salah satunya adalah pria kekar berkulit gelap, membawa pedang besar di bahunya, tampak seperti gunung kecil, berdiri di sana dengan udara mendominasi keluar dari dirinya. Orang ini adalah Luo Jianjiu hitam. Selain Hei Luo Jianjiu, ada seorang pria muda berpakaian abu-abu dengan ekspresi muram, matanya dipenuhi aura kematian. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai. Orang ini jelas adalah Yin Jiuling. Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling sama-sama berdiri di tepi lapangan kompetisi dan tidak masuk ke dalam lapangan kompetisi. Di arena kompetisi, ada seorang wanita berbaju biru dengan ekspresi dingin. Ketika dia melihat Lin Bai meninggalkan pulau ke-11, ekspresi dinginnya menunjukkan sedikit kekejaman. Wah! Sosok Lin Bai tersapu dan langsung mendarat di pulau ke-12. Hei Luo Jianjiu memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang, setelah menunggu begitu lama, tampaknya Wu He dan Si Zongxian tidak akan bisa melewatinya. Yin Jiuling memandang Lin Bai dalam diam dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai. Hei Luo Jianjiu memandang Lin Bai dan berteriak pelan. Lin Bai mengangkat matanya dan melirik ke arah Hei Luo Jianjiu. Lin Bai juga penuh rasa ingin tahu tentang pendekar pedang tiran yang berasal dari domain tanpa nama ini. Hei Luo Jianjiu terkekeh dan berkata, Lin Bai, aku benar-benar ingin bertarung denganmu, tapi sepertinya sekarang bukan waktunya. Maka kita hanya bisa menunggu sampai kita bertemu di Akademi Dongzu di masa depan, dan kita bisa bertarung dengan baik. Lin Bai. Bai. Berkata, oke, mari kita bertarung dengan baik di masa depan. Sambil berbicara, Lin Bai memandang Yin Jiuling dan bertanya, apakah kamu pernah bertarung sebelumnya? Yin Jiuling berkata dengan muram, Hei Luo Jian dan aku Jiudu kalah. His. Mata Lin Bai bergetar saat mendengar kata-kata Yin Jiuling. Dia dan Hei Luo Jianjiu sebenarnya kalah dari Lan Yuxin. Apakah wanita ini benar-benar kuat? Hei Luo Jianjiu tidak menunjukkan rasa tidak senang di wajahnya. Aku tahu. Lin Bai juga mengerti bahwa Yin Jiuling mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati terhadap Lan Yuxin, dan sekarang Lin Bai berkata aku tahu, dia jelas mendengar makna mendalam dari kata-kata Yin Jiuling. Lin Bai melewati Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling dan berjalan ke tempat kompetisi di pulau ke-12. Hei Luo Jianjiu berkata saat Lin Bai berjalan melewatinya, dan terkekeh dengan suara rendah, hati-hati dengan semangat seni bela dirinya. Lin Bai mendengar suara Hei Luo Jianjiu, diam-diam, dan melangkah ke lapangan kompetisi. Lan Yuxin di arena kompetisi melihat Lin Bai masuk dengan ekspresi dingin, kamu punya banyak pilihan di antara 11 pulau di depan, mengapa kamu memilih cara terakhir? Kamu masih datang ke sini. Ini dia, kata Lan Yuxin kepada Lin Bai dengan dingin. Kamu ingin menerobos 12 pulau dan kemudian dengan paksa bergabung dengan Kuil Tao. Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Kamu pasti akan dikalahkan di tanganku hari ini, kata Lan Yuxin dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, belum tentu begitu. Lan Yuxin berkata dengan senyum menghina, kedua orang di sana lebih kuat darimu, tetapi mereka masih dikalahkan olehku. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan? Apakah ini kecelakaan? Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, sejak saya datang ke sini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Berhenti bicara dan ambil tindakan. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis itu. Pedang iblis itu menunjuk ke arah Lan Yuxin dan berkata. Lan Yuxin memandang Lin Bai dalam diam, dan perlahan berdiri dari tanah, wajah cantiknya dipenuhi rasa dingin, dan jejak nafas dingin mulai mengembun dari tubuhnya. Sekarang para pejuang di 12 pulau naga terbang semua memandang Lan Yuxin dan Lin Bai dengan penuh perhatian. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terkuat dalam pertemuan orientasi ini. Prajurit baru mungkin tidak mengetahui asal-usul Lan Yuxin,
tetapi sebagai murid veteran, mereka sangat mengenal Lan Yuxin. Super jenius di Akademi Selatan bukanlah reputasi yang sia-sia. Terutama seni bela diri yang diwarisi dari darah klan Lan bahkan lebih kuat. Kakak senior Hou berkata dengan lembut, ini akan segera dimulai. Lan Yuxin dan Lin Bai akan bertarung. Ren Tiangao berkata, jika Lin Bai kalah, dia pasti akan kalah. Saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan di lantangan Yuxin. Hei Luo Jianjiu bertahan selama 30 gerakan. Yin Jiuling bertahan selama 52 gerakan. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Lin Bai. Ren Tiangao berkata sambil tersenyum tipis. Saat Lan Yuxin melawan Yin Jiuling dan Hei Luo Jianjiu barusan, Ren Tiangao dan kakak senior Hou juga memperhatikan keseluruhan prosesnya. Kakak senior Hou terkekeh dan berkata, saya harap Lin Bai dapat memberi kita sedikit keajaiban. Di pulau ke-12, Lin Bai dan Lan Yuxin bertolak belakang. Ayo kita bertindak, kata Lan Yuxin ringan. Itu menyinggung. Wajah Lin Bai menjadi dingin, dia memegang pedang iblis di tangannya, dan dengan gerakan tubuhnya, pedang itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat langsung ke arah jantung batu giok biru. Pedang ini, pedang ganas Lin Bai menembus tenggorokan Lan Yuxin. Teknik pedang satu kata, Lin Bai berseru kaget. Pedang ini mengandung kecepatan konsepsi artistik aurora yang sangat menakutkan. Ia terbang menembus kehampaan dalam sekejap mata, dan sangat mustahil bagi pejuang biasa di alam Yangshen untuk menghentikannya. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Bahkan Hei Luo Jianjiu di sampingnya terkejut dengan kecepatan pedang Lin Bai. Yin Jiuling memandang Lin Bai dan tetap diam. Dalam kilatan petir ini, pedang yang menyesakkan menusuk tenggorokan Lan Yuxin. Tapi Lan Yuxin hanya menoleh sedikit dan dengan mudah menghindari pedangnya. Apa? Lin Bai merasa ngeri, dan ada warna aneh di matanya, bagaimana dia bisa menghindari pedangku dengan mudah. Yin Jiuling melihat Lan Yuxin menghindari pedang. Lin Bai. Pedang? Menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sudah dimulai. Hei Luo Jianjiu terkekeh dan berkata, ya, sudah dimulai. Saya hanya mengingatkan Lin Bai untuk berhati-hati dengan semangat bela dirinya. Lin Bai merindukan pedangnya dan juga tidak terpengaruh. Pedang iblis itu terayun lagi, dan teknik pedang tiba-tiba berubah, 4 tebasan pedang ilahi. 4 energi pedang menyerang tubuh Lan Yuxin. Dan tubuh Lan Yuxin bersinar, dan dia melewati 4 aura pedang semudah ikan yang berenang. Dia benar-benar menemukan celah antara 4 pedang dewa. Lin Bai memandang Lan Yuxin dengan tercengang. Bab 1986 Hati Giok Biru yang Aneh. Teknik pedang satu kata, 4 tebasan pedang dewa. Di pulau ke-12, cahaya pedang Lin Bai terus membunuh orang, menyerang ke depan dengan keganasan yang luar biasa. Namun setiap kali energi pedang dan cahaya pedang mengenai Lan Yuxin dengan mudah menghindarinya. Lan Yuxin berhasil menghindari energi pedang dan cahaya pedang Lin Bai dengan begitu mudah. Sosoknya anggun seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Ya, itu sangat indah. Lin Bai sudah melakukannya. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia tetap tidak menyakiti Lan Yuxin sama sekali. Tampaknya pada dasarnya mustahil bagi Lin Bai untuk mengalahkan Lan Yuxin dan melewati pulau ke-12. Tidak. Bahkan Black Luo Jianjiu baik Bajian Dao maupun Yin Jiuling tidak bisa goyang Lan Yuxin, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa melewati pulau ke-12 tahun ini. Murid veteran di pulau pertama berkata dengan suara rendah. Harapan mereka terhadap Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling lebih tinggi daripada harapan Lin Bai, dan bahkan harapan mereka terhadap Wu He dan Si Zongxian lebih tinggi daripada harapan Lin Bai. Sekarang Wu He dan Si Zongxian terjebak di pulau ke-11, dan Hei Luo Jie serta Yin Jiuling telah dikalahkan oleh Lan Yuxin. Para murid veteran ini hampir menyimpulkan bahwa mustahil bagi pejuang baru untuk menerobos tahun ini. 12 pulau. Desir, desir. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah jantung batu giok biru. Bayangan pedang yang luar biasa terus muncul di sekelilingnya. Seperti yang dikatakan para murid veteran itu, dia seperti kupu-kupu di antara bunga, menginjak tubuh Miao Man dan dengan mudah menghindari semua serangan Lin Bai. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Bai menatap Lan Yuxin dengan mata terbelalak, energi pedang dan bayangan pedangku barusan kedap udara, seperti jaring. Bahkan jika aku terjebak di dalamnya, aku tidak bisa menemukannya. Cacatnya dalam sekejap. Mengapa dia bisa menemukan cacatnya begitu cepat dan menghindarinya dengan mudah? Lin Bai benar-benar bingung dan tampak ngeri. Ratusan energi pedang menebas Lan Yuxin, tetapi tidak melukai Lan Yuxin sama sekali. Sepertinya ilmu pedangmu tidak bisa menyakitiku, kata Lan Yuxin sambil tersenyum tenang saat ini. Lin Bai menyipitkan matanya, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, kalau begitu, inilah waktuku sekarang. Boom! Saat Lan Yuxin selesai berbicara, kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan sosoknya seperti terbang melewati kendali lapangan seperti meteor, dan dengan kekuatan menghancurkan bumi, ia menyerang Lin Bai. Tidak bagus,
Seru Lin Bai dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Tapi Lan Yuxin sangat cepat, menyusul Lin Bai dalam sekejap mata, dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan yang kuat terkondensasi di telapak tangan gioknya dan mengenai dada Lin Bai. Puff! Lin Bai terbang mundur dan mendarat 100 meter jauhnya, kakinya tersandung. Pisau hijau setinggi 3 kaki. Saat Lin Bai mendarat di tanah, dia segera meluncurkan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Jika dia memintaku untuk menyerang lebih dulu sekarang, dia bisa menghindari keterampilan pedangku, tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Serang aku sekarang, pasti akan ada perhatianku yang terganggu. Pedang ini pasti akan mengenai. Lin Bai mengertakkan gigi dan terbang dengan pedang, menyerang Lan Yuxin. Lin Bai merasa bahwa Lan Yuxin pasti sudah bersiap untuk sesuatu ketika dia memintanya untuk menyerang terlebih dahulu, sehingga dia dapat dengan mudah menghindari keterampilan pedang Lin Bai. Tapi sekarang Lan Yuxin menyerang Lin Bai, dia pasti akan terganggu, jadi pedang Lin Bai adalah benar-benar yakin akan memukulnya. Pedang ini terbang melintasi langit seperti raksasa yang bergemuruh. Tapi dalam sekejap, ketika pedang itu mengenai depan Lan Yuxin, dia dengan mudah menghindarinya lagi di satu sisi tubuhnya. Kamu ingin memanfaatkanku saat aku mengambil tindakan. Itu ide yang bagus, tapi tetap saja. Tidak berguna bagiku. Lan Yuxin tersenyum dingin dan meletakkan telapak tangannya di dada Lin Bai. Lin Bai memuntahkan darah dan terbang mundur, menghantamnya ribuan meter jauhnya. Apa yang terjadi? Dia sepertinya bisa melihat kekurangan dalam semua seranganku. Lin Bai berdiri dari tanah dengan pedang di tangan. Dia tidak terus menyerang, tetapi berdiri diam sambil berpikir. Hei! Kakak senior Hou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meskipun ilmu pedang Lin Bai sangat kuat, setelah ratusan gerakan, hati Lan Yu masih tidak terluka sama sekali. Ren Tiangao berkata, ya, ini adalah kekuatan klan Lan. Kakak senior Hou berkata, seni bela diri yang diwarisi dari darah klan Lan memang sangat kuat. Lin Bai berdiri diam dan menatap Lan Yuxin untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Lin Bai terbang lagi dengan pedangnya. Kecepatan pedang ini bahkan lebih cepat, mengintegrasikan semua kecepatan konsepsi artistik Aurora. Pedang itu menusuk tubuh Lan Yuxin. Ku bilang, seranganmu tidak ada gunanya bagiku. Lan Yuxin terkekeh, sedikit membalikkan tubuhnya ke satu sisi, lalu menghindar. Dan pada saat ini, Lin Bai melihat bahwa di mata jernih Lan Yuxin, saat dia menghindari teknik pedangnya, cahaya biru bersinar di matanya. Apakah cahaya biru itu yang memungkinkan dia melihat seranganku? Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya saat ini. Pedang ini dihindari lagi oleh Lan Yuxin, tapi Lin Bai tidak terburu-buru. Pada saat ini, mata Lin Bai bersinar terang. Sebuah rencana muncul di benakku. Segera, Lin Bai menghentakkan kakinya dan terbang langsung ke udara. Bayangan pedang dan cahaya pedang di seluruh langit menyatu menjadi jaring pedang yang menakutkan, meledak langsung ke arah Lan Yuxin. Keras kepala, sudah kubilang, seranganmu tidak ada gunanya bagiku. Lan Yuxin terkekeh, terbang ke depan, dan dengan mudah melewati celah di jaring pedang. Energi pedang ini sebenarnya gagal melukai Lan Yuxin sama sekali. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tahu bahwa keterampilan pedangku tidak dapat melukaimu dari depan, tapi menurutku, aku mencoba dengan sia-sia. Lan Yuxin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai saat ini, dan dia berteriak pelan, formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan, buka. Boom! Ledakan. Begitu Lin Bai selesai berbicara, dua pedang terbang tiba-tiba muncul dari tanah arena kompetisi pulau ke-12, dan menyerang langsung ke punggung Lan Yuxin. Ekspresi Lan Yuxin berubah karena terkejut saat ini. Dia buru-buru melihat ke belakang dan melihat bahwa semua energi spiritualnya terkondensasi menjadi perisai pelindung. Namun kedua pedang terbang itu bertabrakan dengan perisai pelindung Lan Yuxin seperti bambu yang patah. Dengan suara gemuruh yang keras, perisai pelindung Lan Yuxin langsung dipotong-potong oleh pedang terbang tersebut, dan Lan Yuxin juga dipotong. Bang! Bang! Lan Yuxin merasa malu 100 meter jauhnya, pakaian putihnya berlumuran darah, dan bekas darah tertinggal di sudut mulutnya. Kedua pedang terbang itu terbang kembali ke Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, kakak senior dari kampus selatan, jangan bilang aku menyerangmu secara diam-diam. Aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, kamu bisa melihat semua serangan dari depan. Kamu tidak bisa melihat serangan dari belakang. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Lan Yuxin bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Lin Bai dengan dingin. Bab 1987 Mata Ilahi Ruang dan Waktu. Menyegel langit untuk bernafas. Saat Lan Yuxin tersingkir oleh pedang ganda Lin Bai, para murid veteran di pulau pertama berteriak kaget. Lan Yuxin sebenarnya terluka. Kapan Lin Bai menggunakan dua pedang terbang ini? Sangat kuat, dia benar-benar melukai Lan Yuxin. Hei, Lan Yuxin terluka.
Jika beritanya menyebar ke kampus selatan, itu murid yang mengejar Lan Yuxin mungkin harus bergiliran menyelesaikan masalah dengan Lin Bai. Mader, jika kamu berani menyakiti kakak seniorku Lan Yuxin dari kampus selatan, Lin Bai, apakah kamu mencari kematian? Sekelompok murid veteran sedang berdiskusi satu demi satu, terutama ada beberapa murid veteran dari kampus selatan. Saat mereka melihat Lan Yuxin terluka, mereka semua berdiri dan meraung serempak. Melihat Lan Yuxin terlempar, warna aneh muncul di mata Yin Jiuling. Pupil Heiluo Jianjiu melebar, sedikit sulit dipercaya. Lan Yuxin bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan dingin. Kamu sedikit pintar, menarik perhatianku dari depan, dan membiarkan pedang terbang menyerangku dari di belakang. Jika tebakanmu benar, kamu pasti diam-diam mengubur pedang terbang itu di tanah sekarang ketika kamu menginjak kakimu dan terbang ke udara. Kata Lan Yuxin perlahan. Lin Bai berkata, kamu benar-benar kuat karena bisa melihat bagaimana aku mengubur pedang terbang dalam waktu sesingkat itu. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, tapi kamu sangat pintar, kamu bisa menyakitiku sekali, tapi kedua kalinya, kamu tidak bisa menyakitiku. Lin Bai berkata, aku tidak bermaksud menggunakan kepintaran untuk berurusan denganmu. Itu hanya ujian sekarang, dan sekarang sudah dikonfirmasi, jadi mengapa haruskah aku licik? Pedang terbang. Lin Bai segera berteriak pelan, dan dua pedang terbang meledak dari sampingnya, menyerang tubuh Lan Yuxin satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan menusuk lengan Lan Yuxin dari dua arah. Pada saat yang sama, Lin Bai bergegas keluar dengan pedang dan menebas Lan Yuxin dari depan. Mata indah Lan Yuxin bersinar, memperlihatkan sedikit warna aneh pada saat ini. Lin Bai mengendalikan pedang terbang untuk menyerangnya dari tiga arah, membuatnya lengah. Tapi Lan Yuxin tidak menyerah, dan segera menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menjatuhkan ketiga pedang Lin Bai. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Mengendarai angin dengan satu pedang. Naga tersembunyi di dalam jurang. Lin Bai menunjukkan jurus pedang yang kuat di depan Lan Yuxin, menarik perhatian Lan Yuxin dan membuat Lan Yuxin harus menghadapinya. Lin Bai dari depan dulu. Pada saat yang sama, dua pedang terbang di kiri, kanan dan di belakang Lan Yuxin, mencari kesempatan bagus untuk memberikan pukulan menyakitkan pada Lan Yuxin. Pada saat ini, situasi pertempuran di pulau ke-12 langsung terbalik. Awalnya, pertempuran itu tentang Lan Yuxin yang secara sepihak menghancurkan Lin Bai, tapi sekarang berubah menjadi Lin Bai yang menghancurkan Lan Yuxin. Namun, Lan Yuxin terus mundur di bawah pengepungan dua pedang terbang Lin Bai, tidak mampu menangkis. Mata Heiluo Jianjiu dan Yin Jiuling berbinar, dan mereka berdua sedikit terkejut. Ada cahaya terang di mata Yin Jiuling yang mati. Dan Heiluo Jianjiu berseru, dia benar-benar menemukan salah satu dari sedikit kekurangan di tubuh Lan Yuxin. Tampaknya dalam pertempuran ini, kita masih belum tahu apakah Lan Yuxin akan menang atau Lin Bai akan kembali untuk menang. Kakak senior, Hou terkekeh dan berkata, ini menarik. Saya tidak menyangka bahwa dua pedang terbang Lin Bai akan sangat membantunya saat ini dan melibatkan Lan Yuxin. Ren Tiangao berkata, saya tidak tahu. Bagaimana tanggapan Lan Yuxin selanjutnya? Kekuatan mengerikan dari teknik pedang pembunuh naga turun dari udara dan menyerang bagian atas kepala Lan Yuxin. Wajah cantik Lan Yuxin menjadi dingin, dan dia hanya bisa melawan dengan paksa. Kesempatan bagus. Pedang terbang. Lin Bai melihat bahwa Lan Yuxin hendak merespons serangan frontal. Dia segera berpikir, dan dua pedang terbang menyerang dari punggung Lan Yuxin. Akui kekalahan. Kalau tidak, pedang terbangku akan menembus tubuhmu. Lin Bai berkata dengan ringan. Lan Yuxin melihat ke samping, dan melihat dua pedang di belakangnya menyambar seperti kilat. Pada saat ini, dia mengertakkan giginya, dan jejak cahaya biru dengan cepat muncul di matanya yang jernih. Pada saat ini, mata Lan Yuxin benar-benar berubah menjadi biru sedingin es. Lin Bai melihat perubahan di mata Lan Yuxin, dan ekspresinya sedikit terkejut pada saat ini, firasat tidak menyenangkan muncul dari hati Lin Bai. Setelah mata Lan Yuxin berubah menjadi biru sedingin es, dia berbisik dengan dingin, semangat bela diri. Mata ilahi ruang dan waktu. Metode rahasia roh bela diri. Menyegel langit dengan satu napas. Menyegel. Lan Yuxin berbisik, tepat pada saat dia mengucapkan kata, Feng, dalam radius ribuan mil. Pada saat ini, ruang dan waktu memadat, dan semuanya terhenti. Badai yang bertiup di hutan di kejauhan mereda. Daun kuning berguguran, hentikan. Ikan-ikan yang keluar dari laut masih ada. Percikan air menjadi keabadian. Ekspresi tidak senang di wajah Lin Bai langsung mengeras. Dua pedang terbang yang menyerang punggung Lan Yuxin langsung berhenti di udara. Pada saat ini, Lan Yuxin menghancurkan serangan frontal Lin Bai dengan satu telapak tangan. Pada saat yang sama, dia memukul dada Lin Bai dengan satu telapak tangan, membuat Lin Bai terbang menjauh. Melihat ke belakang, dia terkejut dan menjatuhkan kedua tinju Lin Bai.
Pedang terbang dalam sekejap. Dalam sekejap, Lan Yuxin lolos dari situasi kematian. Tidak hanya menghancurkan serangan frontal Lin Bai, itu juga menjatuhkan kedua pedang di belakangnya. Bang! Lin Bai jatuh dengan keras ke tanah 500 meter jauhnya, menciptakan lubang besar yang dalam. Kedua pedang terbang itu jatuh ke tanah. Saat Lin Bai menyentuh tanah, dia sadar kembali. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Bai terbang keluar dari lubang dan melihat hati giok biru berdiri di kejauhan dengan hati seperti peri, dan melihatnya dengan dingin. Dan Lin Bai melihat kedua pedang terbangnya terjatuh tanpa daya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Lin Bai berkata dengan ekspresi tidak percaya. Di langit di atas pulau pertama. Kakak senior Hou tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Lin Bai akan menang, tapi saya tidak menyangka gadis kecil Lan Yuxin ini akan menggunakan seni bela dirinya secara instan dan membalikkan situasi pertempuran. Ren! Tiangao berseru, ini adalah keluarga Lan roh bela diri yang diwarisi dari klan Mata Dewa Ruang dan Waktu. Kakak senior Hou berkata sambil tersenyum tipis, teknik rahasia roh bela diri darah klan Lan, Sealing the Sky, Lan Yuxin belum cukup berlatih untuk teknik rahasia roh bela diri ini, jadi dia hanya itu dapat mencapai tingkat menyegel langit dengan satu nafas. Ren Tiangao tersenyum pahit dan berkata, saudara senior Hou, mampu membekukan waktu dan ruang untuk satu nafas sudah luar biasa. Ketika kakak senior Hou mendengar ini, wajahnya bergetar dan dia berkata dengan ringan, kamu belum melihat sesuatu yang lebih keterlaluan dari ini. Ren Tiangao memandang kakak senior Hou dengan kebingungan di wajahnya. Kakak senior Hou berkata sambil tersenyum tipis, sekarang pemimpin klan Lan, dia dapat menggunakan teknik rahasia jiwa bela diri ini untuk sampai menyegel 9 napas langit. Ren Tiangao tertegun dan berseru, kakak senior Hou, apa yang kamu bicarakan tentang Tuan Lanling? Bab 1988 Pertempuran Sengit berlanjut. Mata ilahi ruang dan waktu adalah semangat bela diri yang diwarisi dari garis keturunan klan Lan, dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Menyegel satu nafas surga adalah metode rahasia mata ilahi roh ruang dan waktu. Namun, budidaya Lan Yuxin saja tidak cukup dan hanya dapat mencapai waktu satu tarikan napas, sedangkan Lan Ling dapat mencapai 9 nafas surga yang menyegel. Kakak senior Hou menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, 9 napas bukanlah apa-apa bagi manusia, tetapi bagi orang kuat seperti Tuan Lan Ling. 9 napas sudah cukup baginya untuk membantai Dongsu. Semua pejabat senior akademi. His. Ren Tiangao sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin ketika mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan oleh kakak senior Hou. Ren Tian berkata dengan suara gemetar, saudara senior Hou, apakah Tuan Lan Ling benar-benar sekuat itu? Saudara senior Hou terkekeh dan berkata, apakah ada orang yang masih mempertanyakan kekuatan Tuan Lan Ling sekarang? 20 bertahun-tahun yang lalu, Tuan Lan Ling adalah mampu mencapai titik penyegelan 9 nafas surga, tetapi sekarang lebih dari 20 tahun telah berlalu. Saya ingin tahu apakah Tuan Lan Ling telah membuat terobosan dalam pengembangan rahasia jiwa bela diri. Sebagai Akademi Dongzu kuno pemimpin dari keluarga tua dan anggota pengadilan ilahi Ordo Akademi Dongzu, Master Lan Ling dapat dianggap sebagai salah satu orang terkuat di Akademi Dongzu saat ini. Kakak senior Hou berkata dengan tenang. Ren Tiangao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir kakak senior Hou masih belum tahu bahwa Ren Tiangao sebenarnya telah melakukan kontak dengan Lan Ling. Di pulau ke-12. Lin Bai memanjat dari lubang dan menatap Lan Yuxin yang berdiri di kejauhan, dia berdiri di udara seperti peri, menatap Lin Bai dengan mata jernih dan dingin. Mata Lin Bai agak dingin, sampai saat ini Lin Bai belum berpikir jernih tentang apa yang baru saja terjadi. Menurut perhitungan Lin Bai sendiri, dia menarik semua perhatian Lan Yuxin dari depan, dan pedang terbang menyerang dari belakang. Bahkan jika Lan Yuxin memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mustahil untuk menahan serangan ini. Namun meski langkah barusan tidak mengalahkan Lan Yuxin, Lin Bai tidak terlalu putus asa, yang terburuk akan datang. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang, kamu memang sangat kuat. Baik dari segi pikiran atau kekuatan, kamu dapat dianggap sebagai jenius kelas 1 dalam penilaian ini. Tetapi hari ini kamu ingin mengalahkannya. Aku, melewati pulau ke-12 saja tidak cukup. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan berkata dengan ringan. Kamu harus mengaku kalah, aku tidak ingin kamu kehilangan muka. Lan Yuxin memandang Lin Bai, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan ringan. Lin Bai terkekeh dan berkata, bagaimana jika aku bersikeras melewati pulau ke-12 hari ini? Ketika Lan Yuxin mendengar ini, matanya menjadi dingin dan berkata, kalau begitu aku akan menghancurkanmu. Mata Lin Bai menjadi dingin. Dalam sekejap, cahaya dingin muncul, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu datang dan coba, lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan dingin, ekspresinya menjadi semakin acuh tak acuh,
dan dia dengan dingin mendengus, sepertinya kamu benar-benar tidak mau mengaku kalah. Pokoknya, aku di sini untuk membantumu. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengaku kalah. Begitu Lan Yuxin selesai berbicara, dia terbang ke depan datang, seperti meteor, secepat kilat, menghantam di depan Lin Bai dalam sekejap, dan telapak tangan giok menghantam Lin Bai seperti gunung. Mata Lin Bai berkilat, dan hawa dingin menyelimuti dirinya, memaksa Lin Bai mundur dengan cepat, namun telapak tangan Lan Yuxin sangat kuat, dan langsung menyerang, menjatuhkan Lin Bai. Keluar, pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan sambil mundur. Kedua pedang terbang itu jatuh ke tanah dan terbang dalam sekejap. Lampu menyala dan mereka menyerang Lan Yuxin lagi. Pada saat yang sama, kekuatan konsepsi artistik 3 tingkat Lin Bai dikerahkan sepenuhnya tanpa meninggalkan ruangan apapun. Teknik pedang 1 kata. 4 tebasan pedang ilahi. Pisau hijau setinggi 3 kaki. 1 pedang untuk menunggangi angin. Naga tersembunyi di jurang maut. Dari tangan Lin Bai, setiap gerakan dengan pedang tajam yang luar biasa cahayanya seperti deru pegunungan menyerang tubuh Lan Yuxin seperti tsunami. Dalam sekejap, pedang terbang menyerang dari punggung Lan Yuxin, dan beberapa jurus pedang menyerang di depan Lan Yuxin. Pengepungan tersebut membuat Lan Yuxin menderita dari musuh dari kedua sisi, dan sekali lagi jatuh ke dalam situasi putus asa. Teknik rahasia roh bela diri. Menyegel langit dengan nafas. Mata indah Lan Yuxin bersinar, dan teknik rahasia roh bela diri yang unik untuk klan Lan dipadatkan lagi. Dalam radius 10.000 mil, termasuk Lin Bai, Hei Luo Jianjiu, Yin Jiuling dan lainnya semua dilarang sejenak. Pada saat waktu dan ruang membeku, Lan Yuxin bergoyang, melewati semua serangan Lin Bai, dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan. Ketika Lin Bai memuntahkan darah dan terbang mundur, ruang dan waktu dipulihkan kembali. Tapi ilmu pedang Lin Bai bertabrakan dengan pedang terbangnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas sekali bahwa ilmu pedang dan pedang terbangku membentuk kekuatan pengepungan, menyerang Lan Yuxin dari depan ke belakang, tetapi pada saat itu, dia benar-benar melarikan diri dari kekuatan pengepungan. Dan dia juga melukaiku. Lin Bai berbaring di tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tidak percaya. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan berkata dengan ringan, jika aku ingin membunuhmu sekarang, kamu akan mati 2 kali. Lin Bai berada dalam keadaan kacau ketika dia mendengar kata-kata Lan Yuxin, seperti yang dia katakan, berkata, jika dia tidak menggunakan teknik telapak tangan melainkan pedang, pada saat itu, dia bisa saja menembus tenggorokan Lin Bai dengan pedang. Lin Bai sekarang melihat ke arah Lan Yuxin dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus terlebih dahulu memecahkan kemampuan anehnya. Inikah yang baru saja diingatkan oleh Hei Luo Jianjiu padaku? Hati-hati dengan semangat bela dirinya. Apakah ini yang kemampuan semangat bela dirinya? Mata Lin Bai menyusut. Di sela-sela, Hei Luo Jianjiu melihat keraguan di wajah Lin Bai, dan berkata dengan senyum tipis kepada Yin Jiuling di sampingnya, sepertinya Lin Bai telah mencapai batasnya. Mata Yin Jiuling yang mati berkilat, dia berkata dengan lembut, kekuatan semangat bela diri Lan Yuxin benar-benar menakutkan. Keluarga Lan memang merupakan keluarga kuno yang telah diwarisi selama lebih dari puluhan ribu tahun. Ia memang memiliki beberapa keterampilan. Hei Luo Jianjiu juga sedikit mengangguk, matanya menyipit. Dan dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran yang menghancurkan klan Lan lebih dari 20 tahun yang lalu. Dalam situasi putus asa itu, klan Lan tidak dihancurkan. Yin Jiuling terkekeh dan berkata, tapi sekarang saya masih percaya pada Lin Bai. Hei Luo Jianjiu sedikit terkejut dan tersenyum. Oh, apakah Anda masih berpikir Lin Bai akan menang? Yin Jiuling sedikit mengangguk dan berkata, orang ini sama liciknya dengan rubah. Saya merasa jika dia adalah orang yang ingin dia kalahkan, atau orang yang ingin dia bunuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak, terkecuali Lan Yuxin. Yin Jiuling berkata dengan tenang. Hei Luo Jianjiu menarik napas dalam-dalam, saya harap demikian. Jika Lin Bai dapat mengalahkan Lan Yuxin, dia akan menjadi satu-satunya pejuang yang melewati 12 pulau naga terbang dalam penilaian tahun ini. Perhatian Akademi Dongsu. Baik Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling masih memiliki ilusi tentang Lin Bai. Di sisi lain, orang kuat seperti kakak senior Hou dan Ren Tiangao telah melihat bahwa Lin Bai tidak dapat mengalahkan Lan Yuxin. Bab 1989 seorang pria menyembunyikan senjatanya di tubuhnya. Lin Bai tampak serius dan mulai memikirkan cara untuk menghadapi Lan Yuxin. Setelah beberapa saat, Lan Yuxin mendengus dingin, dan melesat ke arah Lin Bai lagi, memukul wajah Lin Bai dengan telapak tangan. Lin Bai tidak punya pilihan selain melawan dan mundur. Saat menghadapi serangan gencar Lan Yuxin, dia berpikir cepat tentang strategi untuk menghadapinya. Ayo kita lakukan lagi. Mata Lin Bai bersinar, dan cahaya pedang di tangannya segera terbang. Kekuatan luar biasa dan kekuatan pedang jatuh dengan gemuruh, dan semuanya menebas ke arah Lan Yuxin.
Di saat yang sama, dua pedang terbang menusuk Lan Yuxin dari kiri dan kanan lagi. Pedang itu tajam dan sepertinya mampu menembus kehampaan. Segel langit. Mata Lan Yuxin langsung berubah menjadi biru sedingin es. Langit dan bumi kembali berhenti di sini. Dalam sekejap, Lan Yuxin melewati serangan Lin Bai dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan. Dan pada saat ini, ketika telapak tangan Lan Yuxin hendak mengenai dada Lin Bai, aliran kekuatan guntur melonjak dengan ganas dari dada Lin Bai, berubah menjadi lembaran jaring guntur. Hah! Lan Yuxin tampak terkejut dan menabrak jaring petir dengan satu telapak tangan. Gemuruh. Tubuh Lan Yuxin terbang lurus ke belakang. Nafas waktu berlalu, dan dunia pulih kembali. Lin Bai melihat bahwa dia masih berdiri di udara, sementara Lan Yuxin terlempar ke belakang 100 meter, dan senyuman muncul di wajahnya, sepertinya telapak tangan yang baru saja kamu pukul tidak membuatku mundur. Mata, menatap Lin Bai dan berkata, sudahkah kamu berlatih seni perlindungan tubuh? Sepertinya saya telah menemukan cara untuk menghadapi kekuatan magis aneh Anda. Lin Bai tersenyum dingin, kalau begitu lanjutkan. Turun, ayo bertarung cepat. Suasana membunuh. Suasana aurora. Suasana hujan lebat. Lin Bai berteriak berulang kali, dan kekuatan ketiga suasana itu memutar tubuh Lin Bai pada saat yang bersamaan. Tiga keinginan bersatu. Su Xian. Lin Bai berusaha sekuat tenaga dan langsung menggunakan teknik pedang terkuatnya saat ini. Ini adalah teknik pedang dan kekuatan magis ciptaannya sendiri, yang hanya dapat digunakan dengan mengintegrasikan kekuatan tiga konsepsi artistik. Satu pedang. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Mata Lin Bai berkilat, dan pedang terbang itu terbang ke udara lagi, membunuh Lan Yuxin. Dalam niat pedang Lin Bai, Lan Yuxin benar-benar merasakan sedikit ketakutan. Matanya yang indah berkedip dengan tergesa-gesa, dan dia dengan dingin mendengus, metode rahasia roh bela diri. Menyegel langit dengan satu nafas. Bagaimana kamu bisa menutup nafasku dengan satu nafas? Bagaimana? Lin Bai mencibir saat melihat Lan Yuxin mengulangi trik lamanya. Klik, dunia masih pada saat ini. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan tatapan kosong, dan menemukan bahwa keterampilan pedangnya dan pedang terbangnya belum digunakan. Dia terkejut, tidak, dia belum menggunakan keterampilan pedangnya atau pedang terbangnya. Itu rayuan. Apakah saya menggunakan nafas surga penyegel? Jika nafas ini berlalu, aku khawatir aku akan terluka parah olehnya dalam sekejap. Sialan, kamu anak yang licik. Sepertinya aku tidak bisa bermain denganmu lagi. Dalam nafas ini, kamu pasti akan dipukuli sampai kamu kehilangan kekuatan bertarungmu. Lan Yuxin menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dan pada saat ini, dia sudah melihat apa yang dipikirkan Lin Bai. Sedikit kekejaman muncul di mata Lan Yuxin pada saat dunia hening, dia bergegas menuju Lin Bai dengan sangat cepat, mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya, dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan. Pada saat ini, jejak guntur mengembun di tubuh Lin Bai. Hancurkan! Kekuatan telapak tangan Lan Jadehart begitu kuat sehingga ketika mengenai Lin Bai seperti sambaran petir, ia meledak berkeping-keping. Puff! Tubuh Lin Bai langsung terbang dan terluka parah. Pada saat ini, dunia kembali ke keadaan semula. Saat waktu dan ruang dipulihkan, Lin Bai merasakan semburan rasa sakit datang dari dadanya, dan menemukan bahwa 3 atau 4 tulang dada telah hancur. Tapi Lin Bai tidak peduli dengan lukanya sama sekali, pedang Zuxian telah terkondensasi di tangannya, dan 2 pedang terbang yang siap menyerang semuanya menebas Lan Yuxin saat ini. Ini satu-satunya kesempatan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengalahkannya. Wajah Lin Bai menunjukkan keganasan dan kegilaan. Pedang terbang. Pergi. Zuxian. Ilmu pedang Lin Bai dan 2 pedang terbang melintas bersamaan, menghantam tubuh Lan Yuxin seperti kilat. Puff! Lan Yuxin langsung terkena 2 serangan, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Bang! Bang! 2 suara tajam terdengar, dan Lin Bai serta Lan Yuxin menyentuh tanah hampir pada waktu yang bersamaan. Cedera keduanya sangat serius. Keduanya jatuh ke tanah pada saat bersamaan, dan mereka bahkan tidak bangun untuk beberapa saat. Kakak senior Hou berdiri di udara di atas pulau pertama dan berkata dengan takjub, sungguh pertempuran yang luar biasa. Saya tidak menyangka Lin Bai akan mengalahkan Lan Yuxin dengan begitu buruk dalam situasi putus asa. Ren Tiangao berkata dengan dingin. Berkata, sepertinya aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak senior Hou menyipitkan matanya, dan pertarungan antara Lin Bai dan Lan Yuxin barusan mulai disimpulkan berulang kali dalam pikirannya. Bukan hanya Ren Tiangao yang tidak memahaminya, tetapi banyak murid veteran juga tidak memahaminya, belum lagi prajurit baru lainnya, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling di pulau ke-12 memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat ini. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka lebih kagum. Hei Luo Jianjiu berkata dengan dingin, Lin Bai ini
Jika dia tidak datang dari dunia semua negara, aku ragu apakah dia adalah seorang pejuang dari alam tanpa nama. Metode bertarungnya. Benar-benar metode kalah-kalah. Yin Jiuling berkata, pertama-tama gunakan serangan untuk memancing Lan Yuxin agar bertindak, lalu bersembunyi di kehampaan dan bersiap untuk menyerang. Rencana seperti ini memang jarang terjadi di zaman modern. Apakah ini pria yang menyembunyikan senjata di tangannya tubuh dan menunggu kesempatan untuk bergerak? Yin Jiuling berkata dengan tenang. Puluhan ribu murid veteran dan pejuang baru semuanya berseru pada saat ini. Siapa yang menang? Lan Yuxin terluka parah. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Banyak murid veteran berseru. Di pulau ke-12, Lin Bai dan Lan Yuxin keduanya tergeletak di tanah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Lin Bai berdiri dari tanah perlahan dengan pedang iblis di tangan. Pihak lain, Lan Yuxin, mengertakkan gigi dan berdiri. Kamu masih bisa berdiri. Lin Bai memandang Lan Yuxin sambil terkekeh, kamu masih prajurit pertama yang masih bisa berdiri setelah terkena ilmu pedang dan pedang terbangku. Datang dari Lan Yuxin. Rasa sakit yang merobek membuatnya wajah cantiknya memelintir, dan dia menatap Lin Bai dengan pucat, dengan bekas mata merah di sudut mulutnya. Lin Bai terkekeh dan berkata, tetapi dalam kondisimu saat ini, kamu hanya dapat menggunakan kekuatan magis itu paling banyak 1 kali, dan aku pasti bisa menolaknya lain kali. Saat itu, kamu akan kehabisan amunisi dan makanan, dan aku akan tetap menjadi mampu bertarung. Saya telah memenangkan pertempuran ini. Senyum bangga muncul di bibir Lin Bai, jika Anda berpikir sebaliknya, Anda dapat mencobanya dan melihat apakah Anda dapat membunuh saya dengan 1 telapak tangan berikutnya. Jika Anda menerimanya itu, telapak tangan yang turun tidak bisa membunuhku, tetapi setelah kamu selesai menggunakan kekuatan magismu, aku akan membunuhmu. Lin Bai menatap Lan Yuxin dan berkata dengan dingin. Kamu bisa mencobanya, kata Lin Bai. Bab 1990 menerobos 12 pulau naga terbang. Lan Yuxin menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dan mulai berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan nafas penyegel surga, paling banyak 1 kali, dan setelah itu, kekuatan spiritual dan luka di tubuhnya telah mencapai titik terendah. Dan Lan Yuxin juga tahu bahwa telapak tangan berikutnya tidak mungkin membunuh Lin Bai. Setelah bernafas, meski Lin Bai terluka parah, kedua pedang terbang dan kekuatannya masih bisa digunakan, sebaliknya Lan Yuxin saat itu sudah terluka parah dan sekarat. Dengan kata lain, setelah 1 tarikan napas, Lan Yuxin membunuh Lin Bai, atau Lin Bai membunuh Lan Yuxin, hanya ada 2 hasil. Lan Yuxin terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata dengan ringan, kamu menang. Kamu melewati pulau ke-12. Mata biru es Lan Yuxin kembali normal, seluruh tubuhnya tertahan, dan dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Dia mengeluarkan beberapa ramuan dari tasnya dan mulai menyembuhkan lukanya. Setelah mendengar perkataan Lan Yuxin, Lin Bai tidak mengambil tindakan apapun, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Apakah Lin Bai menang? Dia benar-benar mengalahkan Lan Yuxin. Yang pertama terkejut adalah kakak senior Hou dan Ren Tiangao. Kakak senior Hou berseru, ini bukan kesalahan Lan Yuxin. Lan Yuxin telah menggunakan nafas penyegel beberapa kali berturut-turut untuk memperjelas bahwa dia tidak ingin Lin Bai melewati pulau ke-12. Tetapi, Lin Bai akhirnya melakukannya. Kami menang. Ren Tiangao berkata, ini terlalu aneh. Para murid veteran di pulau pertama berseru, Lin Bai menang. Lan Yuxin benar-benar kalah. Lin Bai tahun ini. Selama penilaian, prajurit yang melewati pulau ke-12 terlebih dahulu. Seru murid veteran itu. Saat ini, terjadi guncangan di 12 pulau naga terbang. Suara yang dalam dan kuat menyebar ke seluruh kepulauan 12 Feilong. Prajurit baru yang sekarang berada di 12 pulau naga terbang, serta para murid veteran yang menjaga pulau itu, semuanya melihat ke udara. Mo Feng dari pulau ke-6 berkata dengan lembut, 12 pulau Feilong berguncang. Itu berarti seorang murid telah menerobos 12 pulau. Aku ingin tahu siapa itu. Wu He, abadi di batu, atau Yin Jiuling. Ke-10 di satu pulau, Ren Yu merasakan getaran pulau 12 Feilong dan berkata dengan ringan, seseorang telah melintasi pulau ke-12. Apakah itu Yin Jiuling? Atau Luo Jianjiu hitam? Atau dia? Ren Yu menyipitkan matanya. Semua murid veteran dan prajurit baru yang menjaga pulau 12 Feilong dibuat bingung oleh suara tersebut. Sebuah suara datang, Lin Bai, prajurit pertama yang menerobos 12 kepulauan Feilong tahun ini. Desir. Ketika mereka mendengar suara ini menyebar ke 12 kepulauan Feilong, semua pembela terkejut. Mo Feng dari pulau ke-6 merasa ngeri dan berkata, sebenarnya Lin Bai. Saya pikir Hei Luo Jianjiu, Yin Jiuling, atau Si Zongxian dan lainnya yang memiliki peluang lebih besar. Ren Yu berkata dengan terkejut. Sebenarnya itu Lin Bai. Wu He berkata dengan tidak percaya, bagaimana bisa itu Lin Bai?
Bukankah Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling sama-sama pergi ke pulau ke-12? Mengapa mereka tidak melewati pulau ke-12? Bagaimana bisa? Lin Bai. Si Zongxian berkata dengan tidak percaya, dia benar-benar melewati pulau ke-12. Si Jiamu juga terlihat sedikit terkejut. Sui Qingling dan Huo Fengtian bahkan membelalakkan mata mereka. Shen Qin, Leng Yun, Xie Changqing, Zi Donglai dan lainnya semuanya menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat. Pertemuan orientasi berlangsung selama 1 hari. Pada siang hari, Lin Bai adalah orang pertama yang melewati 12 pulau naga terbang, yang mengejutkan semua prajurit baru dan murid veteran di sini. Dan kemudian, tidak ada yang berhasil menembus 12 pulau naga terbang. Saat senja tiba, di pulau ke-12, kecuali Hei Luo Jianjiu, Yin Jiuling, dan Lin Bai, tidak ada prajurit lain yang datang ke sini. Kakak senior Hou melihat ke langit dan berkata dengan tenang, sudah hampir waktunya, pertemuan orientasi akan segera berakhir. Ren Tiangao melihat ke pulau ke-12, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya Lin Bai adalah satu-satunya tahun ini seorang pejuang yang dapat menerobos 12 pulau naga terbang. Kakak senior Hou terkekeh, yang lebih membuat saya penasaran sekarang adalah sekolah tahu mana yang akan diikuti Lin Bai. Setelah menerobos 12 pulau naga terbang, dia memiliki hak untuk memilih. Baiklah, biarkan para murid veteran memancing semua prajurit baru di dalam air. Semua orang kembali ke pulau pertama. Kakak senior Hou dan Ren Tian berkata dengan keras. Suara kakak senior Hou dan Ren Tiangao menyebar ke seluruh kepulauan 12 Feilong. Satu demi satu, para murid veteran pergi memancing prajurit baru keluar dari air, dan kemudian langsung kembali ke pulau pertama. Pulau ke-12. Lin Bai, yang baru pulih dari luka-lukanya, diam-diam membuka matanya dan menatap Lan Yuxin yang sudah berdiri di kejauhan. Lan Yuxin melirik Lin Bai, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung terbang dan kembali ke pulau pertama. Dan Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling masuk ke arena kompetisi saat ini, tersenyum dan mengepalkan tangan mereka dan berkata, selamat, Lin Bai, kamu adalah satu-satunya prajurit yang telah melewati 12 pulau naga terbang dalam penilaian tahun ini. Dan Yin Jiuling keduanya berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, meskipun aku beruntung, harga yang kubayar sangat mahal. Ayo kembali ke pulau pertama. Saat dia berbicara, Lin Bai, Hei Luo Jianjiu dan Yin Jiuling mereka semua terbang ke langit dan kembali ke pulau pertama. Ketika Lin Bai dan yang lainnya kembali ke pulau pertama, pada dasarnya semua pembela dan prajurit baru telah kembali ke pulau pertama. Di antara mereka, banyak murid veteran dan pejuang baru yang penuh rasa ingin tahu ketika melihat Lin Bai, tetapi lebih banyak dari mereka yang merasa kagum dan takut. Bagaimanapun, Lin Bai mampu menerobos 12 pulau naga terbang dari tangan Lan Yuxin, yang cukup untuk membuktikan kekuatan Lin Bai. Kakak senior Hou berkata dengan lantang pada saat ini, oke, karena semua prajurit telah kembali, mari kita mulai percabangan tahun ini. Selama invasi pulau tadi, saya yakin banyak prajurit telah diundang, maka Anda tidak perlu terus berpartisipasi di cabang berikutnya. Sedangkan untuk para pejuang yang baru saja jatuh ke air, Anda sekarang dapat mendaftar ke Akademi Tao untuk bergabung dengan Akademi Tao tertentu. Sebagai satu-satunya pejuang yang melewati 12 pulau Feilong kali ini, Lin Bai, kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Akademi Tao tertentu. Kakak senior Hou berkata sambil tersenyum tipis. Mari kita mulai penyortirannya sekarang. Kata kakak senior Hou. Segera setelah kakak senior Hou selesai berbicara, banyak prajurit baru keluar, mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya ingin memasuki halaman timur. Saya ingin tahu apakah kakak senior di halaman timur dapat memberi saya kesempatan. Saya ingin untuk memasuki halaman utara, saudaraku. Itu juga di halaman utara. Saya ingin memasuki halaman barat. Para prajurit yang keluar pada dasarnya adalah para prajurit yang baru saja jatuh ke dalam air. Di bawah seleksi ketat dari murid-murid penjaga veteran ini, setiap prajurit telah menemukan tempatnya sendiri. Di antara mereka, pejuang dari aliansi Tianjiao, Jian Kong, Shi Zongxian, Wu He, Shen Qin, Leng Yun, Sui Qingling, Tu Ziyun, Huo Fengtian, Si Jiamu dan lainnya semuanya bergabung dengan kampus timur. Adapun aliansi monster, 4 bersaudara Tianchan, orang tua aneh, monster setengah manusia raksasa, Aning, Huki, dan lainnya juga bergabung dengan kampus timur. Tidak ada keraguan bahwa kampus timur adalah pemenang akhir dari pertemuan orientasi ini. Pada dasarnya, para pejuang dari Prodigy Alliance dan Monster Alliance telah bergabung dengan kampus timur. Adapun Hei Luo Jianjiu, Zi Donglai, Yin Jiuling, Xie Changqing dan lainnya, mereka semua bergabung dengan halaman timur. Pada akhirnya, hanya Lin Bai yang tersisa.